Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang sangat egois banget, selalu mendengarkan apa egonya yang dia katakan gitu ya. Dia selalu mengikuti apa kata egonya. Mungkin ada ketakutan atau ada rasa trauma atau ada trigger yang dia punya selama ini tentang keintiman dalam suatu hubungan. Mungkin dia pernah ditinggal oleh pasangannya di masa lampau, dia sakit hati sehingga tertrigger gitu ya. Jadi ketika sama kamu, orang ini pun sering banget hilang-hilangan energinya, suka kabur-kaburan ya, suka ngeghosting, datang dan pergi suka-suka hati. Saat ini pun nggak ada komunikasi dari kamu dengan dia ya, karena kalau aku lihat di sini ada seseorang di sini yang masih sakit hati, masih ingin mengabaikan dan masih marah dengan keadaan ya, dengan kamu atau dengan dia. Nih siapa nih? Kamu ya berdealing dengan ya. Mungkin kamu yang masih marah atau sakit hati sama dia karena kamu sering banget diperlakukan tidak baik oleh dia gitu ya. Tapi kalau aku lihat dia masih sering stalkingin kamu di sini, masih pengen tahu keadaan kamu, masih suka lihat-lihat status sosial kamu, media sosial kamu. Dan kalau aku lihat saat ini sedang mencoba untuk mempersiapkan kembali lagi datang ke kamu. Kalau aku lihat di sini ya, dia ingin menghadapi halangan rintangan yang ada di antara kalian. Mulai prepare, dia mulai ingin datang lagi dan memperbaiki hubungan dengan kamu. Oke, kalau aku lihat sih sebenarnya di sini dia itu banyak sekali pilihan ya, banyak sekali pilihan. Jadi dulu mungkin dia sering banget memiliki banyak sekali pilihan dan bingung antara kamu dengan si A, dengan si B, atau dengan si C seperti itu, sehingga yang membuat dia takut atas keintimannya juga ya, karena ada hal yang mendukung ini. Kalau dia udah mulai intim sama kamu, dia pergi ke A, nanti ke A sudah mulai intim pindah ke B seperti itu ya. Ada trigger, ada rasa trauma yang dia rasakan sebenarnya. Dan kalau aku lihat di sini dia siap untuk mengambil keputusan, untuk mengambil resiko datang lagi ke kamu. Dia tahu kan kamu marah sama dia. Dia tahu dia pernah melakukan kesalahan sama kamu, ya. Dan resikonya, apapun resikonya, ingin dia hadapi. Karena di sini dia sudah yakin keputusan yang terbaik adalah memilih kamu. Apalagi di sini kan kalau aku lihat ada jarak di antara kalian, ya, ada both, ada yang mungkin baru yang berpindah, entah pindah tempat tinggal, pindah pekerjaan, sehingga mengharuskan kalian untuk berpisah di sini ya. Masih ada perasaan cinta ya, dari dia ke kamu, dan kamu berdealing dengan seseorang yang sangat-sangat fokus pada karir, keuangan, materi, harta benda yang seperti itu ya, sehingga dia sering banget mengabaikan kamu, sering banget tidak memperlakukan kamu dengan baik, karena yaitu fokus dia pada harta benda, materi, keuangan, karir seperti itu. Tapi sejujurnya ya, dia ini kalau misalkan deket sama kamu, dia itu merasa kayak terhibur gitu loh, merasa bahagia, kayak kamu itu tahu celahnya kalau misalkan dia lagi sedih kamu harus apa gitu ya, sehingga di sini kamu itu sosok penyembuh luka hati. Terus itu sosok pemberi semangat ya, dan rasa bahagia dari dia. Makanya di sini dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Aku lihat sebelum dia datang ke kamu, dia ingin lebih banyak tahu dulu tentang kamu. Makanya di sini dia masih stalking ya, masih pengen banyak cari tahu tentang kamu. Apakah kamu sekarang masih single? Apa kamu sudah ada yang lain? Apakah kamu sudah menikah atau belum? Seperti itu. Karena sejujurnya di hatinya itu hanya
inginkan kamu, dia siap untuk memilih kamu, dia siap untuk datang lagi ke kamu, karena kan kemarin sempet ya dia menghadirkan banyak pilihan dalam hubungan ini, sehingga kali ini tuh dia udah mantep yakin bahwa dia siap memilih kamu untuk dia jadikan pasangan hidup. Oke, apa ini? I want to reach out but don't know how. Oh, dia tuh sebenarnya pengen menghubungi kamu, tapi dia tuh nggak tahu harus gimana. Mungkin bisa jadi sudah ada pemblokiran dari kamu, atau mungkin kamu benar-benar saat itu marah banget, jadi dia nggak tahu harus bagaimana untuk menghubungi kamu, gitu ya. I wish you were here with me. Dia berharap kamu di sini bersamaku sekarang, gitu ya. Karena ya saat ini udah berpisah kamu dengan dia. I wanna apologize, not forgiveness. Aku ingin meminta maaf kepadamu. Aku butuh pengampunanmu. Jadi kalau aku lihat di sini, wah dia menyesal banget nih, dikonfirmasi dengan Nine of Swords. Ya dia menyesal banget. Dia berarti kayaknya punya masalah sama kamu itu cukup besar ya, cukup besar, terus mungkin ya nggak diselesaikan sama dia gitu ya. I want a future with you, kata dia. Dia ingin masa depannya bersama kamu. Ya, aduh kebalik. They will never compare to you ya. Kamu itu nggak bisa dibandingin dengan mereka gitu. Mereka itu yang maksud si A, si B, si C itu ya. Kamu itu nggak bisa dibandingin, mereka mah nggak ada apa-apanya dibanding kamu kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat seperti itu, I wanna treat you the way you deserve ya. Dia ingin memperlakukan kamu selayaknya sebagai sosok ya pasangan kayak gitu ya, selayaknya orang yang dia cintai. Dia ingin memperlakukan kamu seperti itu ya. Kalau misalkan kamu mungkin masih mau memberikan dia kesempatan untuk dia kembali sama kamu, ya mungkin akan dia lakukan ya. Dia akan memperlakukan kamu selayaknya sebagai seorang pasangan yang dia memang cintai, seperti itu. Oke. Cuman saat ini dia ngerasa kayak dia sudah kehilangan kepercayaan darimu ya tentang hubungan ini. Kamu kayak sudah nggak percaya lagi sama dia, karena mungkin ada situasi yang berulang atau ada masalah yang cukup besar dan sampai sekarang sudah mendarah daging di hubungan ini. Jadi sudah ya nggak percaya lagi dia bakalan memperbaiki hubungan atau memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan, seperti itu ya. Dia sudah kehilangan kepercayaan darimu. Terus itu juga kamu merasa bahwa hubungan ini sudah basi, udah membosankan, sudah gak ada gairah lagi, itu yang kamu rasakan. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin memperbaiki masalah yang terjadi sama kamu sebenarnya dan ingin melanjutkan hubungan lagi dengan kamu. Cuman dia tahu bahwa kalau misalkan dia mau balikan lagi sama kamu, berarti dia harus memperbaiki luka, harus bersedia untuk menyembuhkan luka yang pernah dia goreskan ke kamu. Dan ini mungkin cukup besar, masalahnya mungkin cukup rumit, sehingga masih menjadi pertimbangan bagi dia saat ini ya. Karena kalau aku lihat juga dia harus menghilangkan karma buruk yang dia dapatkan dari perselingkuhan dia, penipuan dia, kebohongan dia, atau apapun yang notabene dari dulu nyakitin kamu kayak gitu ya. Sejujurnya gini, dulu itu dia sama kamu itu spontan gitu aja loh. Dia kenalan sama kamu, dia berkomunikasi dengan kamu itu sebenarnya spontan aja, nggak ada rencana gitu, nggak ada rencana targetnya kamu gitu yang ingin dia ajak untuk berkomunikasi kencan gitu, enggak. Tapi ya udah, tahu-tahu ada kesempatan, ya udah targetnya kamu gitu. Jadi spontan aja. Ternyata pas dijalanin kok ya enak gitu. Dia merasa nyaman, dia merasa terhibur oleh kamu, dia merasa bahagia, dia merasa bersemangat, dia merasa diperhatikan, dia merasa ya nyaman sama kamu. Tapi memang sesungguhnya karena ini spontan ya, jadi memang dia itu nggak ada niatan untuk berkomitmen terlebih dahulu. Sehingga inilah yang membuat kamu agak kesel ya sama dia. Udah nyaman, taunya nggak ada tujuan kayak gitu ya. Kamu sudah membuat dia nyaman sama kamu, tapi dia sama sekali tidak ada tujuan untuk berkomitmen. Dan kalau aku lihat di sini, keadaan perpisahan kamu dengan dia membuat dia merasa sedih, merasa tidak tenang hidupnya, karena
menyesali atas apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Dia pernah berbohong, dia pernah menyembunyikan banyak rahasia, dia pernah berselingkuh dari kamu. Sehingga ketika situasinya sekarang sudah benar-benar kehilangan kamu, kamu mungkin sudah tidak mau lagi memberikan kesempatan ke dia. Di sini dia menyesal banget, dia malu banget sama kamu, dia merasa bersalah banget sama kamu, bahkan untuk menghubungi kamu aja nggak berani di sini ya. Dia merasa bersalah banget ya. Makanya di sini I want to reach out but don't know how. Jadi dia tuh sebenarnya pengen menghubungi kamu tapi ya udah malu, kadung menyesal banget sama kamu ya, udah nggak enak gitu loh sama kamunya. Terus itu Four of Wands ya, kalau aku lihat saat ini dia lagi fokus sama keluarganya, membahagiakan keluarganya, menstabilkan keluarganya. Mungkin dia sedang membiayai cicilan rumah keluarganya atau apa gitu ya. Intinya dia sedang menstabilkan keadaan keluarganya. Terus ada Four of Wands tegak ini juga menandakan bahwa dia ingin adanya suatu kayak lamaran atau pernikahan atau perayaan dengan kamu. Jadi kalau aku lihat, kalau saat ini kalian lagi berpisah, ada energi bahwa si dia ini ingin datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, bersatu kembali, union lagi dengan kamu, dan merayakan sesuatu bersama keluarga atau teman-teman gitu. Entah apa, mungkin perayaan hari jadi, hari ulang tahun kamu atau apa gimana gitu. Tapi intinya dia akan datang gitu. Cuman di sini ada Five of Swords. Jadi saat ini dia ngerasa bahwa hubungan ini tuh sudah gagal, hubungan ini sudah hancur ya. Kamu sudah pergi meninggalkan dia karena banyak sekali ketidaksepakatan, konflik yang bahkan signifikan sekali dalam hubungan ini. Terus itu juga komunikasi jelek banget di sini, komunikasi kalian buruk ya. Ada permusuhan, bahkan mungkin kamu udah muak dengan dia, udah musuhin dia, bodo amat, gak mau kenal dia, gak mau memberikan dia kesempatan atau gak mau lagi berkomunikasi dia gitu ya, sehingga kamu kayak udah musuhan sama dia lah pokoknya. Nah, ada perilaku yang merusak diri sendiri juga. Mungkin dia menggunakan narkoba atau orangnya kalau misalkan dia itu melakukan sesuatu dan itu ternyata salah, akhirnya dia menyiksa diri dia sendiri dengan cara ya mungkin mogok makan atau ya memukul dirinya secara fisik gitu ya, memukul diri sendiri kayak gitu. Bisa jadi apa tuh sebutannya kalau yang kayak gitu. Dan kalau aku lihat di sini memang pertanda bahwa hubungan kalian sudah berakhir. Di sini sudah ada perpisahan ya, dan aku rasa di sini kamu tidak perlu takut pada si dia ya. Jika kamu ingin melakukan perpisahan ini, maka lakukanlah, karena memang kalau udah ada Five of Swords ini udah pertanda bahwa hubungan kalian itu punya masalah yang sangat parah sih, berat banget ya. Bisa jadi memang masalahnya cukup berat, benar-benar fatal, atau bisa jadi hubungan ini sebenarnya ya gini-ginilah tapi mungkin sering terulang ya, dan dia tidak pernah introspeksi diri atau gimana. Intinya masalahnya sangat parah di sini kalau aku lihat. Ada keserakahan, ada ada keegoisan, dan ada juga kecemburuan yang parah di sini ya dari si dia. Bahkan kalau aku lihat selama ini dia itu tidak pernah memberikan waktu atau quality time untuk kamu, karena dia selalu fokusnya pada karir, harta benda, keuangan, materi, dan keluarga dia sendiri. Dia hanya fokus pada itu, sehingga kamu mungkin selama ini kamu merasa selalu kayak dikesampingkan ya, di nomor sekian kan, tidak diperdulikan, komunikasi aja jarang, kabar aja jarang gitu ya. Jadi kayak nggak dihargai, kayak nggak ada nggak ada rasa hormat dia terhadap kamu ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik nih ya. I won't treat you the way you deserve ya. Jadi dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik, makanya di sini dia pengen memperlakukan kamu dengan baik. Jadi selama ini kamu dianggurin, dia sia-siakan, dia sakiti, dia hianati, walah complicated ini. Paket lengkap ya kalau aku lihat. Dan kalau aku lihat sebenarnya juga si dia ini ada ketidakseimbangan dalam hidup. Dia ini belum stabil ternyata. Mungkin dari keuangan dia memang belum stabil, karirnya mungkin masih luntang-lantung, terus dia juga harus membiayai keluarga ya, atau apa gitu, membiayai mungkin dia punya angsuran atau punya hutang piutang gitu.
Intinya hidup dia secara materi belum stabil, masih ya berat hidupnya seperti itu secara materi ya. Jadi seperti inilah keadaannya, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Kalau aku lihat memang dia ingin menghubungimu, tapi keadaan yang menyulitkan dia untuk segera datang ke kamu gitu. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Seperti itu. Ups. Dan ini alfabetnya. Kedua-belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.